Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aya Sakiranti dari kelas 3C Fakultas Hukum dengan NIM 4012411092. Di sini, saya ingin menjelaskan materi tentang persona non grata pada mata kuliah Hukum Diplomatik. Jadi, dalam hubungan internasional, setiap negara memiliki hak untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional negaranya. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengatur siapa saja yang boleh berada di wilayahnya, termasuk perwakilan diplomatik dari negara lain. Hal ini menjadi sejarah munculnya istilah yang dikenal luas dalam dunia diplomasi, yaitu persona non grata. Istilah ini sering muncul dalam berita internasional, misalnya ketika sebuah negara mengusir diplomat dari negara lain karena dianggap telah melanggar etika diplomatik, melakukan kegiatan memata-matai negara, atau bertindak tidak sesuai dengan norma hubungan antar negara. Secara harfiah, persona non grata berasal dari bahasa Latin yang berarti orang yang tidak disukai atau orang yang tidak diinginkan. Sedangkan dalam konteks diplomasi internasional, istilah ini digunakan untuk menyebut seorang diplomat atau pejabat asing yang keberadaannya tidak lagi diterima oleh negara penerima. Menurut Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik pada tahun 1961, khususnya pada pasal 9, sebuah negara memiliki hak mutlak untuk menyatakan seorang diplomat sebagai persona non grata tanpa harus memberikan alasan apapun. Setelah dinyatakan sebagai persona non grata, negara pengirim wajib menarik diplomat tersebut dalam jangka waktu yang wajar. Jika tidak, negara penerima berhak menolak status diplomatiknya dan bahkan meminta orang tersebut meninggalkan negara itu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dasar hukum utama tentang persona non grata diatur dalam pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961 yang berbunyi secara ringkas, negara penerima dapat setiap saat tanpa harus menyebut alasan atau memberitahukan kepada negara pengirim bahwa kepala perwakilan diplomatik atau anggota staf perwakilan diplomatik adalah persona non grata. Dalam hal demikian, negara pengirim harus memanggil kembali orang tersebut atau mengakhiri fungsi diplomatiknya di negara penerima. Makna dari pasal 9 tersebut adalah status persona non grata merupakan instrumen sah dalam hukum internasional yang memberikan kedaulatan penuh kepada negara penerima untuk menolak atau mengusir diplomat asing yang dianggap mengganggu kepentingan nasional. Secara prinsip, negara penerima tidak wajib memberikan alasan. Namun, dalam praktiknya, penetapan persona non grata biasanya didasari oleh beberapa alasan umum. Seperti yang pertama, adanya tindakan spiones atau intelijen. Ini merupakan salah satu alasan paling umum adalah dugaan keterlibatan diplomat dalam kegiatan mata-mata atau pengumpulan informasi rahasia. Meskipun secara formal, diplomat dilindungi oleh kekebalan diplomatik, kegiatan spiones tetap dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap etika diplomatik. Yang kedua, adanya campur tangan dalam urusan dalam negeri. Jika seorang diplomat dianggap ikut campur dalam urusan politik domestik, misalnya mempengaruhi kebijakan atau kelompok oposisi, maka negara penerima dapat menyatakannya sebagai bentuk persona non grata. Yang ketiga, adanya perilaku tidak sopan atau tidak hormat kepada negara penerima. Contohnya, jika seorang diplomat melakukan ucapan atau tindakan yang dianggap menghina simbol nasional, pemimpin negara atau masyarakat. Yang keempat, adanya pelanggaran hukum berat atau norma sosial. Di sini maksudnya adalah jika seorang diplomat melakukan pelanggaran hukum umum seperti tindak kriminal, walaupun secara hukum diplomat memiliki prinsip imunitas. Dan yang terakhir adalah retaliasi diplomatik atau tindakan timbal balik. Terkadang, penetapan persona non grata dilakukan sebagai tindakan balasan terhadap kebijakan negara lain. Contohnya, jika negara A mengusir diplomat negara B,
maka negara B juga akan mengusir diplomat negara A sebagai bentuk protes. Prosedur penetapan persona non grata. Biasanya prosesnya berlangsung dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah pemberitahuan diplomatik. Negara penerima mengirimkan nota diplomatik resmi kepada kedutaan negara pengirim yang berisi pemberitahuan bahwa seorang diplomat telah dinyatakan sebagai persona non grata. Yang kedua, penarikan oleh negara pengirim. Negara asal diplomat tersebut diminta untuk menarik diplomatnya dalam jangka waktu tertentu, biasanya antara 48 jam hingga beberapa minggu, tergantung situasinya. Yang ketiga, konsekuensi jika tidak ditarik. Jika negara pengirim tidak segera menarik diplomat tersebut, maka negara penerima dapat mencabut status kekebalan diplomatiknya dan memperlakukan individu tersebut seperti warga asing biasa yang harus meninggalkan negara itu. Dan yang terakhir, publikasi dan dampak politik. Biasanya, tindakan ini diumumkan ke publik dan seringkali menjadi sinyal ketegangan diplomatik antar kedua negara. Dampak diplomatik. Penetapan persona non grata bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga memiliki dampak diplomatik yang besar. Seperti yang pertama, menurunnya hubungan diplomatik. Biasanya, negara pengirim akan merasa tersinggung dan menanggapi dengan langkah yang serupa. Yang kedua, menurunnya kepercayaan dan kerjasama, terutama dalam bidang ekonomi, militer, atau kebudayaan. Yang ketiga, isyarat politik internasional. Penetapan persona non grata sering digunakan sebagai bentuk pesan politik bahwa negara penerima tidak mentoleransi pelanggaran atau intervensi asing. Dan yang terakhir, bukan pemutusan hubungan diplomatik secara total. Penting dipahami bahwa status persona non grata tidak otomatis memutus hubungan diplomatik. Negara yang bersangkutan masih dapat melanjutkan hubungan melalui diplomat lain atau saluran resmi lainnya. Dalam konteks hukum Indonesia, penetapan persona non grata juga dimungkinkan berdasarkan prinsip kedaulatan negara dan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yang tercantum pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang yang menyatakan bahwa pemerintah berhak menyatakan seorang pejabat perwakilan diplomatik atau konsuler asing sebagai persona non grata. Maksudnya adalah Indonesia memiliki wewenang penuh untuk mengusir diplomat asing yang dianggap melanggar hukum atau etika diplomatik di wilayah Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pemerintah Indonesia sangat berhati-hati dalam menggunakan mekanisme ini demi menjaga citra diplomatik dan stabilitas hubungan luar negeri. Adapun kesimpulan materi yang telah saya sampaikan tadi, persona non grata merupakan mekanisme penting dalam hubungan diplomatik internasional yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan martabat suatu negara. Meskipun tampak keras, langkah ini adalah instrumen hukum yang sah dan sering digunakan sebagai alternatif damai untuk menghindari konflik yang lebih besar. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, penerapan persona non grata menjadi cerminan bagaimana negara menyeimbangkan antara kerjasama internasional dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Oleh karena itu, memahami konsep ini bukan hanya penting bagi diplomat, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika hubungan antar negara di era modern.